Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk sekolah ya? Karena hari Senin maka semangat Senin. Ada yang nggak hadir? Ada. Ya, Pak absen untuk melihat kehadiran anak-anak. Afrizal, Hadir Pak. Dean, Hadir. Tanti. Hadir Pak. Ini satu yang nggak hadir ya? Sakit apa? Sakit semua. Ya, demam Pak. Gimana? Sedikit demam. Nah, baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang berani hidup jujur atau saja'ah. Jadi masih ada yang ingat apa hadis tentang saja'ah? Bahwa jujur membawa ke kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Jadi orang jujur masuk surga. Anak-anak sekalian, untuk memulai pelajaran ini silakan persiapkan buku tulis penanya, kemudian LKPD-nya atau buku siswanya, kemudian yang tak kalah penting sambungkan HP ke WiFi karena pelajaran kita menggunakan basic ITC. Seluruh sumber pelajaran, sumber utamanya nanti adalah di internet. Selain nanti ada link yang Bapak kirim ke grup kelas, ada nanti silakan cari sumber-sumber pelajaran lain yang ada di internet sebagai pengayaan atau pendalaman materi pembelajaran. Baiklah anak-anak, kita hari ini belajar tentang mengurus jenazah. Perhatikan di slide, ini adalah kewajiban kita terhadap muslim lainnya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, ini adalah kompetensi dasar dan indikator kelihatan. Kompetensi dasar dan indikator yang harus terpenuhi setelah proses pembelajaran ini selesai. Ini kompetensi dasar 1.7, yaitu kompetensi inti 1, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian indikatornya menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian kompetensi pengetahuannya, kompetensi inti 3, kompetensi dasarnya menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ini nanti materi ini ya. Indikatornya apa? Menjelaskan kandungan dari nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Indikator keduanya menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Dan yang terakhir itu menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Jadi bisa praktek. Nah, kemudian anak pengamatan gambar. Kajian gambar di slide. Ada 2 gambar. Yang pertama gambar bencana alam menimpa umat manusia. Bencana apa itu? Banjir. Nah, silakan Afrizal. Berikan tanggapan gambar ini. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar ini atau ketika melihat musibah langsung depan mata? Nah. Ya. Baiklah. Setelah saya melihat gambar ini, saya mengamati bahwa ada banyak jalan kematian. Salah satunya contoh bencana alam seperti banjir. Ya. Kasih aplaus kawan. Jadi menurut Afrizal setelah melihat bencana atau gambar ini merupakan salah satu jalan orang meninggal. Silakan kalau ada yang dipertanyakan sebelum materi kita masuk materi. Silakan nanti. Saya ingin bertanya, kan di zaman sekarang banyak orang yang meninggal terkena bencana alam. Jika ada orang yang meninggal terkena bencana alam dan mayatnya tidak ditemukan,
apakah kita masih diwajibkan mengurus jenazahnya? Terima kasih. Bisa dibaca ya? Ada yang menanggapi silakan. Kakak, memang. Jadi, Menurut saya, jika jenazah tidak ditemukan secuil pun, maka untuk memandikan itu tidak wajib. Untuk menyolatkan itu tetap sholat gaib, dan untuk menguburkannya tidak perlu karena memang tidak ada apa-apanya. Kecuali tertemukan sepotong tangannya, maka kita wajib mengurusnya seperti jenazah. pulang ke siapa dulu? Ya betul itu ya. Jadi zaman teman sekarang udah betul bahwa kalau nggak ketemu mayatnya, ya kita nggak kena kewajiban memandikan. Apa yang mau dimandikan? Nggak perlu menguburkan, nggak perlu ngapani, tapi sholatnya sholat. Karena posisi mayat tidak ada. Kalau ketemu sedikit dari badannya, maka itu kena kewajibannya mandikan, mandikan yang ketemu, mengapani yang ketemu, mengubur, menyolat yang ketemu, dan memakamkan dengan sesuai atau sama dengan ketika jenazah itu utuh. Itu adalah kalau dalam kena musibah. Paham? Baiklah anak, kita masuk ke materi. Ini adalah kewajiban umat muslim terhadap muslim lain ketika ada yang meninggal. Ada 4 kewajiban. Jadi yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat memakamkan. Yang pertama memandikan jenazah. Ini peraturannya. Yang pertama syarat wajib memandikan jenazah. Jenazah itu orang Islam. Jadi kalau bukan orang Islam tidak kena kewajiban. Ya, kita kalau ada orang Kristen meninggal, kita umat Islam tidak kena kewajiban memandikan, tidak usah ikut memandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Nah ini pertanyaan tadi. Walaupun kena musibah apapun, kalau masih ada sedikit aja badannya, tetap dimandikan. Ya, ketemu tangan, dimandikan tangan. Ketemu kaki, dimandikan kaki. Ya, ketemu hidung, dimandikan hidung. Bukan mati syahid atau mati dalam perang untuk beragama Islam. Kemudian yang berhak memandikan, perhatikan, kalau jenazah perempuan, maka yang memandikan perempuan. Suami lebih berhak dari saudara laki-lakinya. Jadi kalau jenazahnya perempuan, itu yang memandikan juga perempuan. Tapi kalau dia sudah punya suami, maka suaminya yang lebih berhak memandikan mayat perempuan itu dibanding saudara laki-laki perempuan itu. Yang laki-laki yang memandikan, laki-laki juga istri lebih berhak dari saudari perempuannya, atau sebaliknya. Kalau laki-laki meninggal, kalau udah punya istri, istrinya perempuannya berhak memandikan. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Perhatikan gambarnya dulu. Yang satu gambar menekan perut. Yang kedua apa? Nyiram air. Yang ketiga apa yang ketiga? Memiringkan. Yang keempat besar lagi itu mewudhukan. Tata cara memandikan jenazah. Banyak, kalian. Nanti silakan diringkas. Yang pertama, meletakkan jenazah dalam posisi kepala agak tinggi. Contohnya ini jenazah. Lihat, ini jenazah. Ada supply. Ini jenazah. Dan banyak lebih tinggi, dan si posisi mayat kaki lebih tinggi. Jadi ginilah. Jadi nggak rata. Kayak yang kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan. Biasanya orang meninggal kan masih pakai baju lengkap. Nah, waktu mandikan dilepas semua, diganti basahan. Biar auratnya tidak kelihatan. Setelah dibersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Setelah mayat, perhatikan ya, setelah mayat dikasihkan tinggi, contohnya sini, biar kelihatan semua. Posisi ini ganjal kepalanya.
posisi kepala dan kaki nggak sama. Ya, posisinya nggak sama. Udah itu bajunya itu diganti basahan, jangan cuma dilepas ya, ganti basahan yang enggak kelihatan. Nah sekarang pertanyaannya, aurat perempuan laki-laki beda. Kalau laki-laki hanya sebatas satu lutut, tapi basahnya pakai sarungannya ditutupkan. Kemudian dibersihkan apa? Gosok gigi dulu, mayatnya dibersihkan, digosokkan gigi. Atau walaupun nggak gosok gigi, dibersihkan sela-sela giginya. Ya. Kemudian bersihkan hidung. Nah ini perhatian, apa posisi kepala harus lebih tinggi dari kaki? Ketika kalian bersihkan lubang hidung, airnya nggak masuk hidung, bisa mati. Kalau posisinya lebih rendah dari kaki, airnya masuk hidung, sebelum kasih mayatnya. Iya, dibersihkan gigi. Ya prosesnya kayak mana bagusnya. Kalau memang kemungkinan bisa disikat gigi, sikat gigi kan. Kalau tidak bisa ya dibersihkan mana. Yang pasti ketika mandikan mayat pakai sarung itu lebih baiknya. Tapi ada sebagian tidak perlu pakai sarung tangan juga. Udah bersihkan mulut, hidung, telinga. Bersihkan telinga. Udah telinga, sela-sela jari tangan, jari kaki. Udah itu rambut. Nah khusus perempuan ada di situ nanti di bawah. Khusus perempuan, cara mandikan jenazah itu adalah sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Jadi ketika mandikan rambut perempuan, mayat perempuan, rambutnya jangan sampai digulung. Dikurangkan. Nah, seperti kalian mandi wajib lah. Jadi kan harus diurai mandi wajib. Perempuan mandi wajib. Nah, posisi tangan itu kan kalau masih hidup, kayak kalian masih hidup, itu kan dikasihkan di kulit kepala. Kasihkan di kulit kepala ini nyiramkan. Nah, karena posisi mayat, maka dilepas. Nah, dibersihkan di sela-sela rambutnya. Ini untuk perempuan. Biar air sampai ke kulit kepala. Sudah ya. Kemudian bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Nah makanya gambar 1 itu mayat didudukkan dan ditekan pelan-pelan perutnya. Setelah itu siram basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram atau basuh dari kepala hingga kaki dengan air bersih. Cara nyiramnya itu adalah dari kepala sampai kaki dengan air sabun. Makanya air biasanya disiapkan itu 3 air. Pertama air sabun, kedua air bersih biasa, yang ketiga air wangi. Bisa air pandan, bisa air bunga, bisa air yang dikasih minyak apa aja, bambu bulat. Siram dari kepala. Udah itu digosok. Gosoknya pelan-pelan, perhatikan. Kemudian siram sebelah kanan dahulu lalu kiri masing-masing 3 kali. Nah, ini udah digosok semua, cara bersihnya siram kanan kiri. Kayak kalian mandi wajib, kayak manusia mandi wajib. Kemudian miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah kanan. Sama. Miringkan kiri, basuh lambungnya. Kanan basuh ke belakang. Ya. Kemudian siram dengan air kapur barus jenazah, kemudian diwudukan seperti orang wudhu sebelum sholat. Nah ini ada yang tadi udah dibilas, ada yang pakai wangi. Nah salah satu pewanginya biasanya juga pakai air barus, kapur barus. Kenapa pakai kapur barus? Karena barus tahan lama. Satu, tahan lama. Keduanya, kapur barus itu di mayat nanti nggak cepet ditemui binatang. Kayak cacing dan sebagainya, ya, kayak ular, ya, sekarang kapur. Kemudian jenazah diwudukkan seperti orang yang berwuduk sebelum sholat. Kemudian bagi jenazah wanita sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Nah ini dikepang. Kemudian
sholat terakhir. Kemudian kedua, mengkafani. Setelah mayat selesai dimandikan, kewajiban kedua adalah mengkafani. Uang yang dipakai adalah uang peninggalan si jenazah. Contohnya si A meninggal, A punya uang banyak, maka kain kafan itu harus dari uang si A. Si A meninggal tapi nggak punya uang, dari ahli waris. Si A udah tua jompo nggak punya uang, ternyata punya anak kaya, maka anaknya yang harus membiayai kain kafan. Kok tidak punya anak yang kaya, diambil dari uang musola atau baitul mal. Baitul mal kosong, dikasih diambil dari pemerintahan desa. Pemerintah desa tidak punya uang, diambil dari orang kaya di sekitarnya. Ya, tidak ada orang kaya, tidak mungkin kain kafan berapa lembar tidak kebeli. Ini urutannya, urutan sumber kafan. Jadi tidak boleh si A punya anak kaya minta sama kades karena ada desa. Nah, jumlah lembar hadisnya bahwa Abu Salma menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah? Aisyah menjawab 3 lapis kain putih. Hadis riwayat Imam Muslim. Secara syariahnya ini, bentangkan tali pengikat kain kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar. Nggak ada yang menentukan, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, serah. Tapi secara umum biasanya 1 di atas kepala tali pocong, 2 di leher, 3 di pusat perut, 4 di lutut, 5 di ujung kaki. Biasanya gitu yang umumnya. Cuma ada tentuan, oh kurang kenceng, tambah lagi. Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Kain kafan lapis pertama di atas tali, beri buhur pada kain pertama, atau jika tidak ada buhur bisa ganti dengan wangi lainnya. Bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis 3, beri buhur minyak wangi pada kain ketiga, baru mayatnya. Ini untuk laki-laki. Cara gulung dulu yang cara menutupnya itu tutup dulu kain pertama, baru kain kedua, baru kain ketiga dari bagian kaki. Nah ini bedanya perempuan, ada sini. Ada. Bedanya sama perempuan. Kalau perempuan kalian cuma 2 lapis yang pertama, enggak 3 lapis langsung, 2 lapis mayat. Udah itu siapkan 1 lapis untuk bawahan sarung, kemudian 1 lapis untuk baju, maka dibuat untuk baju, 1 lapis untuk jilbab. Nah kalau masih ada 1 lapis untuk selendang atau dada. Nah itu disusunkan. Nah rambutnya makanya dikepang tadi di atas baju. Dan yang ketiga, mensolatkan jenazah. Untuk disolatkan, ini syaratnya. Yang pertama, suci, baik suci badan, tempat dan pakaian. Kemudian ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Jadi kalau mau sholat mayat itu ada. Mayat ada. Kalau kayak tadi pertanyaan tadi, kena bencana mayatnya nggak ketemu, ya berarti nggak bisa sholat mayat karena mayatnya nggak ada. Sholatnya sholat posisi mayat nggak ada. Dalilnya Rasulullah bersabda, sholatkanlah orang-orang yang telah mati. Maka banyak ada tentang sholat mayat itu banyak. Kemudian posisi imam. Kalau makmum laki-laki, imam sejajar dengan kepala. Kalau makmum perempuan, sejajar dengan perut. Gimana kalau mayat tidak punya kepala lagi? Sejajar dengan posisi mayat yang paling tinggi, paling atas dekat dengan kepala. Kira kepala ada leher, kira leher ada bahu. Ini sholat jenazah pak takbir. Usolli untuk mayat laki-laki, usolli
hadzal maiti arba'a takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Tamamuman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala. Untuk mayat perempuan, usolli ala hadzihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Kalau mayatnya dua, pernah ketemu sholat mayat dua? Nah, saya udah. Suami istri meninggal bareng. Ayat Vanessa? Sama? Maitun maitani apa nih? Kalau perempuannya dua perempuan semua, hadhil maitatani. Ya, masih tak apa teman kitabun, kitabatun, kitabani, kitabatani, maitun, maitatun, maitani, maitatani. Kalau banyak laki-laki banyak ada laki-lakinya, maka usolli ala hadzal maituna atau usolli ala hadzal maitina karena ada alam. Usolli ala hadzal maitina. Allahu Akbar, takbir pertama. Ini perlu diapa nih? Udah takbir, ngadap kiblat ya. Angkat tangan. Allahu Akbar. Udah takbir pertama apa? Membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Udah itu takbir kedua. Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Surah Nabi. Ada dua macam. Kalian pendek mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu panjang sampai fil alamin innaka hamidun majid. Namanya salat apa? Salat Ibrahim. Iya. Kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Baca doa. Allahumma fir lahu laki. Allahumma fir lahum. Allahumma fir lahum mayat banyak. Allahumma fir lahuma mayat dua. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Takbir lagi, Allahu Akbar, takbir keempat. Apa yang dibaca? Doa naik lagi. Allahumma la taqdimna ajrahu wa la taqdimna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Takbir lagi enggak? Enggak, berempat. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu caranya. Kemudian yang terakhir, memakamkan. Kapan waktu yang paling baik memakamkan? Sebaiknya pemakaman dilakukan pada siang hari selain darurat. Dalilnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Hadis riwayat Bukhari. Jangan diingatkan, mengingatkan mayat sama mengingatkan bangkai. Ini cara memakamkan, kalian. Udah ketangkap gak caranya? Bagian belakang mayat hendaklah disandarkan kuat-kuat dengan tanah supaya tidak terbalik. Tali pengikat hendaklah dibuka. Nah, tali pengikat dibuka nih. Makanya katanya kalau nggak dibuka jadi pocong. Batu atau tanah sebagai bantal. Biasanya dibuatkan bulat-bulat. Rusuk kanan berada di bawah. Rusuk kanan di bawah berarti ngadapnya apa? Apa namanya? Ngadap kiblat. Posisi rusuk tangan di kanan di bawah. Yang kapan dipimpin adalah dibuka. Mukanya dibuka, yang di bawah itu dibuka, tempelkan ke tanah. Ini caranya. Dan caranya, siapkan lubang sederhana tegak orang dewasa dalam posisi tangan di atas. Nah, tangannya ini. Ini sempurnanya makam tinggi dalam makam begini. Ngambil mayat begini. Jadi ngambil mayat kayak gini, ya, atau lurus gini. Sendiri dalamnya banyak kurang.
Saya pernah ketemu enggak ahli makan cuma gini ngambil makan. Ya anak kan enggak yang sempurnanya nih. Dalam kitab Fathul Qorib disebut. Kalau bahasa Jawa seawe-awean orang dewasa. Ngawe kan nih? Apa bahasa orang ngawe? Bahasa Indonesia apa? Ngabai. Masukkan jenazah, dahulukan kepala serta membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Dia masukkan badan, masukkan mayat. Jenazah dimiringkan ke kanan mengarah kiblat dan dibuka mukanya dan pipi menempel di tanah yang tadi. Dia sudah masuk ke makam, ini contohnya makam. Masuk ke liang lahat, belakang mayat sandarkan ke tanah kuat. Jangan sampai balik. Kemudian tali dibuka semua, kain kafan yang di pipi kanan dibuka, tempelkan di tanah yang di belakang, jadikan bantal. Setelah diajarkan menaburkan tanah di arah kepala mayat 3 kali baru timbun tanah. Jadi udah mayat masuk yang lahat, udah pas sempurna, tutup papan biasanya, tutup papan. Nah posisi kepala tidak boleh dulu tanah 3 kali. Baru habis itu ditimbun tanah semuanya. Ya. Setelah makan dianjurkan baca mayat, sebagian menganjurkan baca talqin mayit. Nah, mayat sempurna dimakan sudah sempurna, kemudian ada yang mendoakan mayat. Ya. Tapi ada sebagian ulama yang baca talqin mayitnya. Kemudian hikmah pengurus jenazah ini kalau sudah selesai tadi kewajibannya, sekarang hikmahnya. Yang pertama mendoakan pahalanya besar. Dalam satu hadis ada siapa yang memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengantar sampai makam sampai pulang itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Ada hadisnya kayak gitu. Ya, tahu gunung Uhud kan? Menjaga kehormatan umat Islam ini yang penting. Kenapa menjaga kehormatan umat Islam? Karena umat Islam ketika ada yang meninggal, umat Islam lainnya yang mengurus. Jadi kehormatan di mata umat lain itu terjaga. Menjaga aib jenazah ini penting biar makanya yang memandikan, yang mengkafani itu orang-orang khusus, enggak umum. Hanya saudara-saudara dekat. Kenapa? Ketika ada aib jenazah itu biar enggak tersebar luas. Tentunya kalau udah tersebar luas, dan mandikan dusun ini mandikan. Nah mayatnya mengeluarkan darah, tidak hidung. Jadi dicantum dusun pasti keracunan. Padahal kok habis mimisan dia. Ini aib nih. Senantiasa mengingat kematian. Setelah melihat orang meninggal, itu hikmah terbesar itu adalah biar kita ingat kematian. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama muslim. Semua orang tuh pasti butuh orang lain, khususnya pas sudah meninggal. Mungkin mayat bisa mandi sendiri, sholat sendiri, sebagainya, makam sendiri, harus orang lain. Makanya ditingkatkan kepedulian. Ingatkan kita yang jadi mayat, pasti butuh orang. Yang terakhir mengingatkan manusia bahwa manusia diciptakan dari tanah. Ini kembali ke tanah. Dan silakan kalau ada pertanyaan tentang materi yang kita pelajari hari ini, kami silakan. Silakan, Nabi. Jadi di tempat kami itu kan rata-rata orang memandikan jenazahnya di tempat umum atau dilihat banyak orang. Jadi apa hukumnya gitu, Pak? Kita ini memandikan jenazah di tempat umum dan dilihat banyak orang. Ya. Jadi mandi jenazah tapi nggak jadi rahasia. Orang banyak nonton. Yang tanya-tanya, silakan. Sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Nah, dari wabah tersebut banyak orang yang meninggal. Saya ingin bertanya, apa hukum menyolati jenazah tempat yang terbuka dan tempat itu tidak dialasi dengan alas yang suci? Ya. Jadi mayat pulang dari rumah sakit dalam peti, nggak turun dari mayat dari mobil, langsung jamaah baris di jalan atau di depan rumah sholat. Ada yang pakai sandal, ada yang kalau pas di tanah langsung hukum tanah nggak tahu suci tidaknya. Ya, hukumnya di mana? Kan pertanyaannya, ya kan? Terus saya ingin bertanya, sekarang kan kita kan ada wabah COVID-19, ada banyaknya kematian masyarakat. Ya. Nah, gimana kalau terjadi di daerah kita
Nah, tanya ada dua berarti. Yang pertama, dalamnya makan nggak nyampe seawean orang dewasa karena tanahnya napal. Kemudian yang kedua, azan di kuburan. Mayatnya diazani sebelum di apa namanya? Kuruk, apa bahasanya, di apa? Dikubur, di apa bahasanya? Dipendem, apa bahasanya? Ditimbun. Ditimbun. Sebelum ditimbun. Dan 3 pertanyaan aja kita buat kelompok, diskusi kelompok ya. Jadi silakan cari jawaban dari masing-masing pertanyaan ini. Kelompok 1 ini tambah Hadi nanti. Siapa? Aprizal ya. Aprizal sini. Pertanyaannya si kelompok 2. Kelompok 3. Bahwa apa hukumnya memakamkan mayat hanya setengah meter lah kurang lebihnya. Gitu. Dengan adzan di mengadani mayat. Silakan cari di internet, buka link artikel yang sudah Bapak kirim di kelas. Kalau memang kurang nanti silakan cari di internet, sebutkan sumbernya, kemudian gimana hasil di sumber, kemudian sebutkan menurut kelompok kalian. Jadi di internet seperti ini. Nah, kelompok kami seperti ini. Silakan ya. Kelompok 2 ini dengan Hadi. Pertanyaannya ini. Kelompok 1. Apa tadi? Memandikan jenazah dilihat orang banyak. Apa hukumnya? Ya. Kemudian solusinya saya tambahin. Kemudian solusi terbaiknya kayak mana? Kelompok ini pertanyaannya ini. Tambah doya. Apa hukumnya sholat mayat di tempat bukan di masjid, di depan di halaman rumah yang kesuciannya kita tidak tahu. Silakan dicari di sumbernya, kemudian diskusikan dengan kelompok. Jangan hanya sebatas dari sumber. Menurut sumber seperti ini ikut, harus ada kesepakatan diskusi kelompok ya. Dan silakan didiskusikan. Silakan. Dan selama diskusi nanti silakan buka link materi yang sudah Bapak kirim ke WA Group sebagai pendalaman materi yang akan didiskusikan di kelompok nantinya. Nah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1 yang dimana pertanyaan kedua ada 2. Pertanyaan pertama, apa hukumnya menguburkan mayat kurang dari 1 meter? Nah, menurut informasi yang kami kumpulkan, boleh dengan alasan ada 2. Yang pertama, kedalamannya itu adalah kesempurnaan. Jadi ketika tidak mencapai kesempurnaan maka boleh. Yang kedua, boleh keadaan darurat. Dengan solusi diberikan batu di atas kuburan supaya tidak tergali binatang buas. Terus pertanyaan kedua, hukum mengazan mayat dalam kubur. Menurut Webrilio Serius, boleh. Karena mayat yang dikuburkan bersamaan dengan suara azan akan mendapat keringanan siksa. Tapi menurut kelompok kami tidak boleh, karena azan itu pengingat sholat. Terima kasih. Untuk kelompok 1. Silakan berikan tanggapan dari kelompok 3. Baiklah, untuk sengkanya, berarti kalau mayat itu diazani, bagaimana keadaannya di alam kubur? Ya. Bagaimana keadaan mayat dalam kubur kalau seandainya tidak boleh diazani? Kan tempat kita banyak yang diazani. Silakan. Gak ada yang tahu keadaan mayat di dalam kubur. Tapi
bertanya, apa hukum memandikan jenazah di tempat yang terbuka dan banyak dilihat orang? Menurut kelompok kami, boleh, tetapi secara adab tidak bagus. Dan solusinya dari kelompok kami, sebaiknya memandikan mayat adalah keluarga itu sendiri, tetapi lebih baik istri jika mayat itu laki-laki dan suami jika mayat itu perempuan, jika yang meninggal sudah berkeluarga. Nah, nggak sabar. Dan jawabannya? Jadi jawaban kalian tadi boleh, tapi untuk adat tidak bagus. Jika untuk adat tidak bagus, mengapa yang untuk agama juga tidak kalian sebutkan? Nah, cara pandangan agamanya gimana selain pandangan adat? Kan, tapi Baiklah, saya akan menanggapi dari pertanyaan kelompok 1. menjawab sanggahan kelompok 1. Menjawab sanggahan dari kelompok 1. Secara agama sudah mengatur, tapi di beberapa wilayah tidak mempertimbangkan adat. Ya. Nah, betul. Saya kelompok 3 kan? Pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa hukumnya sholat mayat bukan di masjid dan belum diketahui kesuciannya? Menurut NU Online, para ulama berbeda pendapat dalam masalah mensolati jenazah di masjid. Maka para ulama berpendapat boleh dan sebagian berpendapat makruh. Makruh itu sebaiknya di masjid. Dan menurut kelompok kami yang sudah didiskusikan, boleh. Karena dalam keadaan mendesak. Nah, nggak sabar. Tanggapannya silakan. Yang menyanggah jawaban dari kelompok 3. Kan syarat sah sholat itu salah satunya tempat yang suci. Apakah hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan sholat jenazah tersebut? Ya, tempatnya kan harus suci. Apakah sholat di tempat yang di luar tadi itu nggak mengganggu keabsahan sholat jenazahnya? Oke, baiklah, saya akan menjawab dari sanggahan kelompok 2. Tidak dalam keadaan darurat, hal yang tidak diketahui dianggap suci. Ya, nah, siap terus. Nah, baiklah. Sekarang Bapak simpulkan semuanya. Yang pertama dari pertanyaan kelompok 1. Dari pertanyaan kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 yang dijawab kelompok 1. Bahwa memakamkan jenazah setinggal ini itu adalah kesempurnaan dalamnya makam. Itu sempurnanya. Kalau minimalnya apa? Kalau ada sempurna pasti ada minimalnya. Minimalnya adalah bau mayat itu nggak keluar lagi. Kira-kira kalau setengah ini bau mayat masih keluar nggak? Kalau udah enggak berarti minimalnya sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, kenapa harus dalam segini? Biar tidak digali dengan binatang buas. Kira-kira kalau segini digali enggak? Oh, takut digali. Ada solusinya, betul kalau tadi apa? Ditutup dengan batu. Ini udah benar. Dan kalau masalah kedua, azan dimakan itu khilafiyah. Boleh punya pendapat tidak boleh diazani, boleh juga boleh tidak, boleh juga punya pendapat apa? Boleh diazani. Karena perbedaan pendapat. Masing-masing punya pendapat. Kalian mau percaya mana? Oh, nggak boleh diazani, nggak apa-apa karena ada pendapatnya. Boleh nggak diazani, ya jangan diazani. Ya, itu pertanyaan kelompok 3. Pertanyaan kelompok 1 yang dijawab kelompok 2. Sebenarnya kalau masalah boleh tidak boleh itu gimana? Aturannya itu sebenarnya tidak boleh. Ya, aturannya tidak boleh karena aurat mayat itu jadi dilihat orang. Aib mayat diketahui banyak orang. Sebenarnya tidak boleh. Cuma ketika kita bilang tidak boleh, tapi mandinya tetap sah. Ya, secara fikih mandinya sah, tapi secara adab aib mayat tadi akan ketahuan. Makanya
sebenarnya agama udah sempurna ngajak tidak boleh atau kurang bagus karena ada dampak buruknya. Tapi memang sebagian wilayah masih tetap solusinya yang bagus itu adalah kalau memang memandikan harus tempat di depannya tempat umum, buatkan kayak kamar mandi lah, kamar mandi darurat dari kain dan sebagainya, biar nggak ada orang yang lihat. Ya. Ada, saya pernah juga ketemu ramai nonton. Memang yang kebetulan yang meninggal anak kecil kelas 2 SMP itu kan tetap kebuka aurat. Ya. Dia bertanya kelompok 1, kelompok 2 yang dijawab kelompok 3. Apa pertanyaan tadi? Sholat. Ini saya udah 2 kali sholat jenazah COVID yang pulang dari rumah sakit, dia sambulan tuh ada sholat itu. Nggak diturunkan lagi, nggak dibuka lagi. Jadi jamaah langsung baris di depan rumahnya, di depan tuh. Ada yang di jalan, ada yang pakai sandal, ada yang lepas sandal langsung di tanah. Kita nggak tahu hukum tanahnya di suci ya. Ya, tapi dalam pandang secara ini kalau memang itu dianggap darurat maka tidak apa-apa. Ad-daruratu tabihul mahdhurah itu usul fikihnya. Setiap dalam keadaan darurat itu membolehkan perkara yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, bahwa perkara barang itu asalnya suci selama tidak ada yang memberikan najis atau mengotori. Nah, tanah tempat tadi ya asalnya tanah suci. Ketika kita lihat tidak ada najis, maka kita anggap suci. Tapi kalau udah ketahuan bahwa di sini ada tai sapi ya itu tidak boleh. Tanahnya udah nggak suci lagi karena udah ada sebab kotoran atau sebab najis. Ya, jadi secara darurat memang boleh dan tidak mengalami keabsahan sholat, tetap sah. Ini termasuk sholat, bukannya sholat ini sebenarnya nanti umum jalan termasuk sholat Idul Adha yang di lapangan boleh nggak apa-apa ya. Dan beri update untuk kita semuanya. Kemudian sekalian setelah kita diskusi bersama seluruh masalah sudah terjawab, masalah-masalah yang implikasinya langsung kita rasakan di lingkungan kita dan dalam masa COVID yang sekarang kita alami. Sekarang kita simpulkan materi kita. Yang pertama, memandikan jenazah. Bahwa untuk tujuan dari memandikan jenazah adalah untuk mensucikan jenazah umat Islam. Ini untuk tujuannya. Kemudian mengkafani jenazah dengan jumlah kain kafan minimal 1 lembar, sempurnanya 3 lembar untuk laki-laki, 5 lembar untuk perempuan. Sholat jenazah adalah hukumnya fardu dengan 4 takbir dan dipimpin 1 imam. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca Takbir ketiga baca keempat lagi. Baru salam. Yang memakamkan jenazah sebaiknya siang hari. Dan kemudian terakhir silakan buka Google Form, buka HP-nya, kemudian silakan buka link Google Form-nya yang sudah Bapak kirim ke WA Group, kemudian jawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Silakan. Ada anak-anak setelah evaluasi lewat Google Form sudah selesai, nilai sudah dapat dan alhamdulillah nilainya maksimal dan lulus semua di atas KKM. Kemudian untuk minggu depan itu kita praktek satu-satu menghafali mayat sama mensolati mayat ya. Untuk minggu depan silakan pelajari cara mengkafani mayat dan mensolati mayat, praktek satu-satu nanti untuk minggu depan. Kemudian untuk pengayaan itu
Itu nanti Bapak kirim link bacaan artikel di WA grup. Silakan dipelajari dan dipahami, kemudian diresum materinya, dan minggu depan silakan ditanyakan ketika ada materi yang belum dipahami. Ini sebagai kegiatan pengayaan materi karena memang sudah lulus kakaknya semuanya. Ya. Kemudian tugas di rumah itu tadi selain baca, pahami lagi untuk praktek minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Kami persilakan. Tidak ada. Dah ya. Dah. Sekarang kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.